Oke, selamat datang di Intri Channel, masih di pembahasan metode penelitian komunikasi kualitatif di segmen Learning Journal Intri, masih bersama saya Ibnu Malik. Pada pembahasan kali ini, Learning Journal yang dibawakan itu oleh kelompok 3. Walaupun memang diskusi kemarin itu sedikit berbeda, yaitu dilaksanakan secara online. Karena memang biasanya diskusi itu dilaksanakannya secara offline. Bahkan ada kata-kata kayak mustahil untuk mata kuliah ini tuh online gitu. Kayak lebih baik libur daripada online. Karena memang bahasanya kayak diskusinya itu nggak kondusif gitu. Nah, tapi karena memang ada turun SK dari akademik, makanya dilaksanakan secara online. Langsung saja materi kali ini itu dibawakan oleh kelompok 3 dengan tema penelitian deskriptif, studi kasus, dan juga analisis isi. Nah, penelitian deskriptif itu merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari suatu fenomena, populasi, ataupun kondisi tertentu dengan detail yang juga akurat. Artinya, mendeskripsikan tentang kejadian yang terjadi di suatu tempat dengan fenomena atau populasi kondisi tertentu dengan detail yang sangat akurat. Jadi ketika ada sesuatu hal di tempat, suatu tempat, nah itu digambarkannya secara deskriptif dengan detail dan juga akurat. Nah, metode ini itu tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, artinya tidak bertujuan untuk menguji apakah ini tuh benar atau tidak gitu tentang masa depan lah, hipotesis itu ya, kurang lebihnya yang saya pahami itu. Tidak seperti itu, melainkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai objek penelitian. Jadi kayak menggambarkan tentang hal yang terjadi. Jadi bukan hal yang akan terjadi. Artinya kejadian yang terjadi itu ya itu kejadian gitu tuh, bukan kita meraba-raba bahwa nanti ini akan kejadian seperti ini gitu, enggak, tapi emang udah terjadi seperti itu. Nah, cirinya itu mendeskripsikan variabel. Nah, penelitian ini tuh fokus pada penggambaran variabel utama seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial secara mendetail. Hubungannya, jadi sebab akibat yang akan terjadi itu menyajikan hubungan antara variabel yang diteliti dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Artinya ketika ada kejadian yang terjadi tentang satu hal dengan yang lainnya itu saling berkaitan seperti itu. Nah, data berdasarkan fakta. Jadi itu salah satu cirinya. Hasil penelitian disajikan sesuai dengan data yang valid dan diperoleh langsung dari lapangan. Selanjutnya cirinya itu ada periode waktu tertentu. Nah, data dikumpulkan dalam periode tertentu untuk memastikan akurasi hasil. Jadi kayak itu tuh kejadiannya tidak sekali ambil doang gitu ya, tidak sekali tag, tapi lebih ke beberapa kali tag untuk memastikan keakuratan yang terjadi. Jadi keakuratan dari hasil yang terjadi gitu. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuan utamanya yaitu penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan temuan berdasarkan data yang dijelaskan. Nah, menjelaskan hasil deskripsi agar mudah dipahami oleh pembaca. Lalu ada tentang memvalidasi kebenaran dan juga keakuratan temuan penelitian gitu. Nah, itu penggambaran tentang penelitian deskriptif. Selanjutnya itu tentang studi kasus, tentang suatu hal. Jadi yang dijelaskan oleh kelompok 3 mengenai studi kasus adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki suatu peristiwa atau fenomena tertentu secara mendalam tanpa melakukan intervensi. Nah, jadi peneliti berperan sebagai pengamat yang menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi objek penelitian gitu. Jadi si peneliti ini itu mengamat dan juga menganalisis dari berbagai faktor yang mempengaruhi objek penelitian. Jadi dia itu menganalisis tentang objek penelitiannya akan terjadi seperti apa. Nah, ciri-ciri dari studi kasus itu pendekatan intensif. Artinya melakukan analisis mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Lalu ada lagi cirinya tentang fokus pada konteks sosial. Artinya menyelidiki kegiatan atau proses kompleks dalam konteks sosial di mana fenomena itu terjadi. Lalu cirinya ada yaitu dapat menggunakan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, jadi studi kasus ini tuh metodenya bisa dilakukan untuk kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kasus dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun untuk mendapatkan wawasan mendalam ataupun kuantitatif untuk menganalisis statistik gitu.
Lalu tujuannya apa studi ini? Jadi tujuan dari studi kasus itu meliputi mengungkapkan bagaimana peristiwa diinterpretasikan oleh individu yang mengalaminya. Jadi si peneliti ini mencoba untuk menginterpretasikan hal yang terjadi tentang yang dialaminya gitu tuh. Lalu tujuannya juga untuk menganalisis interaksi sosial dalam konteks tertentu. Selain itu juga ada menghasilkan teori baru berdasarkan temuan dari kasus yang diteliti. Selanjutnya itu yang terakhir tentang analisis isi. Jadi pengertiannya sendiri itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan juga menafsirkan isi dari dokumen atau media tertentu. Nah, metode ini itu sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami makna di balik teks ataupun gambar. Ciri-cirinya yaitu deskriptif kualitatif atau menggambarkan fakta-fakta yang ada sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Nah, selain itu ciri-cirinya ada berfokus pada konten teks ataupun media. Jadi untuk penggambaran dari kuantitatif sendiri itu biasanya dilakukan berdasarkan konteksnya itu dari konten teks ataupun konten yang ada di media. Jadi menganalisis tema, pola, dan juga makna dalam dokumen ataupun media yang diteliti. Nah, itu cirinya. Lalu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi pola dan juga tema dalam konten. Selain itu, tujuannya itu menafsirkan makna dan pemaknaan dari isi yang diteliti. Lalu ada lagi tujuannya itu memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konteks sosial ataupun budaya di balik konten tersebut atau konten yang diteliti. Nah, jadi dari ketiga metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif, studi kasus, dan juga analisis isi ini memiliki pendekatan dan juga tujuan yang berbeda. Tetapi semuanya itu berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial dan juga budaya yang terjadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.